Bagaimana tanggapannya kalau dari Kemenhub sendiri menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tiket pesawat yang sangat mahal bahkan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Silakan Bu Adita. Karena ini ada koridornya, jadi selama maskapai itu menerapkan harga tiketnya masih dalam koridor, tentu ini masih diperbolehkan ya, tidak ada ketentuan yang dilanggar. Nah, yang terjadi adalah ketika sekarang masuk high season menjelang mudik Lebaran, ini kan pasti demand meningkat ya. Dan dengan demand yang meningkat ini otomatis memang semua maskapai bisa dikatakan akan menerapkan harga tiket itu di golongan atas ya, di koridor atas gitu. Bahkan mungkin ada yang mepet di batas atasnya. Nah ini memang terlihat menjadi mahal sekali karena begini, masyarakat kadang-kadang membandingkannya dengan masa sebelumnya. Nah masa sebelumnya ini kan low season ya Mbak ya. Biasanya kalau low season itu yang namanya maskapai memang banding harga lah istilahnya ya. Mereka memberikan harga yang mungkin bahkan mendekati batas bawahnya gitu. Jadi harganya murah. Nah, maka ketika terjadi high season, terlihat itu menjadi sangat mahal karena dibandingkan dengan low season. Nah, dari pemantauan kami sampai saat ini, kami belum menemukan adanya maskapai yang melakukan pelanggaran. Di masa Lebaran ini ya, kami belum menemukan itu. Dan kalau itu terjadi, tentu akan ada sanksi yang akan kita terapkan. Nah, kami sampaikan ke masyarakat bahwa kalau pembelian di online travel agent, ya itu biasanya memang itu mesin yang akan melacak ya. Ketika akan terbang misalnya dari Jakarta ke Padang misalnya. Itu ketika tidak ada penerbangan direct, otomatis travel agent yang online ini akan menampilkan perjalanan yang ada transitnya gitu. Jadi penerbangannya lebih dari satu kali. Harganya dikumulasikan Mbak. Jadi kesannya jadi mahal. Padahal dicek bisa jadi itu adalah penerbangan transit, bisa jadi sekali atau dua kali. Yang otomatis pasti harganya akan jadi lebih mahal daripada penerbangan direct. Ini juga kita mohon masyarakat cermat juga gitu. Ketika membeli di online travel agent, tolong dilihat apakah direct ataukah itu transit. Karena kalau transit sangat mungkin harganya akan jauh lebih mahal daripada yang direct. Jadi sekali lagi ini perlu dicermati karena kami sampai saat ini juga melakukan pemantauan relatif belum ada pelanggaran, tapi terus kami awasi Mbak. Kalau memang ada pelanggaran itu akan kami lakukan sanksi tadi. Dan juga masyarakat ini harusnya sudah dari tahun ke tahun ya. Kalau masuk high season sebaiknya beli itu jauh hari gitu. Semakin dekat pasti angka atau harga pasti akan lebih tinggi gitu. Jadi ini adalah tipsnya. Kalau nanti akan mendekati liburan panjang lagi, mohon segeralah membeli tiket, merencanakan perjalanan jauh hari. Karena kalau mendadak pasti juga harga-harga sudah akan terlanjur tadi lebih tinggi ya, meskipun masih dalam koridor batas atas. Begitu Mbak Dina mungkin penjelasannya Mbak. Baik, baik. Terima kasih Bu Adita atas perspektifnya. Dan memang kalau kita lihat begitu ya, harga-harga tiket yang memang harganya cukup ekstrim ini terjadi memang secara aplikasi merekomendasikan bahwa harus transit dulu ke satu kota, maka dari itu harga itulah yang menjadi patokan dari perjalanan. Tapi kalau kita melihat situasi ini berarti kan memang di tanggal-tanggal mudik itu sudah tidak tersedia lagi tiket pesawat yang bisa direct atau secara langsung menuju ke kota tujuan. Kalau dari pemerintah sendiri melihat tingginya demand dari masyarakat untuk menggunakan transportasi udara, apakah memang ada komunikasi kepada penyedia transportasi udara untuk menambah maskapai atau seperti apa begitu, Bu Adita? Iya, seharusnya demand tinggi ini kan harus kita sambut dengan gembira ya, dengan positif. Berarti industri kan harusnya jadi lebih baik. Tetapi Mbak, memang permasalahannya di industri aviasi ini, suplai pesawat kan memang belum kembali normal Mbak. Angkanya memang sekarang udah cukup membaik jika dibandingkan dengan masa COVID. Tetapi belum bisa kembali seperti sebelum COVID atau pada masa normal. Suplai pesawat itu sangat terbatas ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal dan ini terjadi di seluruh dunia gitu. Ini dampak yang dirasakan oleh seluruh pelaku industri aviasi di dunia. Jadi pesawat-pesawat itu sangat terbatas dan akibatnya karena demand tinggi, suplai rendah, ya otomatis memang harga menjadi terkerek Mbak. Meskipun tadi sekali lagi tetap harus kita pastikan tidak boleh lebih dari tarif batas atasnya. Nah ini memang masalah yang masih kami hadapi dan sebenarnya kalau maskapai dengan adanya demand tinggi pasti kalau pesawatnya ada mereka akan tangkap itu Mbak.
Karena itu juga good untuk bisnis kan ya, untuk kinerja mereka juga akan menjadi lebih baik. Tapi memang permasalahannya jumlah pesawatnya yang tidak mencukupi. Jadi harus diputar akal lah istilahnya dan berbagai strategi agar demand yang tinggi ini tetap bisa ditangkap. Ya memang jadinya salah satunya tadi ya, termasuk di aplikasi memberikan tawaran-tawaran yang connecting flight gitu. Kemudian ada code share dan sebagainya. Itu sebenarnya ya strategi-strategi untuk mengantisipasi demand, Mbak. Karena sekali lagi memang suplai pesawatnya masih sangat terbatas. Ya, baik. Terima kasih Bu Adita. Saya setuju ini dengan pernyataan Bu Adita. Sebenarnya kondisi tiket pesawat yang mahal dan juga beberapa rute yang sudah habis ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap untuk spend uangnya begitu. Ini artinya kegiatan ekonomi juga akan berputar kembali.